Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu sebuah pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah semua yang ingin mengembangkan ataupun meningkatkan ataupun sekedar hobi di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Jika putra-putri sahabat Kebun Berkah ingin mengembangkan hal tadi, bisa didaftarkan di Sukarobot Academy Bogor, atau sekalian sahabat Kebun Berkah bisa bermain ke kantor kami di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Atau bisa juga menghubungi admin kami atau leader kami, Kak Budi. Silakan, nanti ya kami cantumkan di deskripsi video ini ya, sahabat Kebun Berkah. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para petani maupun hasil yang didapat atau diperoleh oleh petani-petani, terutama petani Kebun Berkah. Untuk itu, kami berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, join, dan share sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Kebun Berkah, kali ini kita akan berwacana ya sebenarnya dengan sebuah ide, yaitu definisi agroforestry di dalam membangun hutan, sahabat Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, apabila kita membaca di berbagai literatur ya terkait tentang agroforestry ini, saya akan coba beberapa di antaranya ya yang bisa kita perhatikan terkait tentang sebuah definisi agroforestry secara teknis ya. Seperti apa yang saya dapat dari sebuah bahan ajar 1 pengantar agroforestry yang diterbitkan oleh World Agroforestry Center (ICRAF) dan ditulis oleh Kurniatun Hariah, Mustafa Agung Sarjono, dan Sambas Sabarnurdin di tahun 2003. Di dalam buku pengantar ajar ini terkait agroforestry banyak sekali definisi yang disampaikan, definisi teknis ya, seperti yang ditulis oleh Nair. Nair ini mendefinisikan bahwa agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan terpadu yang memiliki aspek sosial dan ekologi, dilaksanakan melalui pengkombinasian pepohonan dengan tanaman pertanian dan ataupun ternak, hewan, baik secara bersama-sama atau bergiliran, sehingga dari satu unit lahan tercapai hasil total nabati atau hewan yang optimal dalam arti berkesinambungan. Ini agroforestry menurut Nair. Ada juga menurut L. Roche ya, bahwa agroforestry merupakan penanaman pepohonan yang secara bersamaan ataupun berurutan dengan tanaman pertanian dan atau peternakan, baik lingkup keluarga kecil ataupun perusahaan besar.
Agroforestry tidak sama dengan hutan kemasyarakatan atau community forestry, akan tetapi seringkali tepat untuk pelaksanaan proyek-proyek hutan kemasyarakatan ya. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh L. Roche. Ada juga yang didefinisikan oleh Huxley di tahun 1999, antara lain ya, agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu, pepohonan, perdu, rotan, dan lainnya dengan tanaman tidak berkayu atau dapat pula dengan rerumputan atau pastur. Kadang-kadang ada komponen ternak atau hewan lainnya seperti lebah ataupun ikan atau fishery ya, sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara tanaman berkayu dengan komponen lainnya. Ini menurut Huxley. Ya. Itulah beberapa definisi agroforestry yang didapat dari beberapa ahli ya, dan definisi tentunya ini definisi secara teknis. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, namun apabila kita lihat suatu kebijakan pembangunan, terutama membangun hutan, tentunya kita juga harus mengerti beberapa definisi hutan baik secara teknis maupun secara kebijakan. Apabila secara teknis ya, kita sudah mengerti ataupun memahami ya definisi hutan berdasarkan beberapa ahli ya. Di antaranya ya, kita coba lihat ya, definisi hutan. Definisi hutan. Nah, nanti saya akan ini dulu ya. Seperti Black Law Dictionary ya, hutan atau forest merupakan suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat segala binatang. Hutan merupakan suatu lapangan pohon-pohonan secara keseluruhan yang merupakan persekutuan alam hayati beserta lingkungannya. Dan ada yang dibilang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Ini ada suatu kebijakan ya. Ini ya di Black Dictionary. Kita coba definisi hutan ya. Nah, sambil mencari di internet saya karena saya tidak begitu hafal secara definisinya ya. Nah, di dalam lindungi hutan beberapa pengertian hutan juga dibahas ya. Ini hutan merupakan kawasan lahan atau areal tertentu yang ditumbuhi pohon-pohon atau vegetasi kayu-kayuan yang mendominasi sumber daya alam di daerah tersebut. Ada juga yang mengatakan dapat membentuk iklim mikro yang berbeda dengan di daerah luarnya. Ini adalah definisi-definisi teknis, sahabat cukup berkah. Di samping tadi ada sedikit definisi kebijakan ketika ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang menetapkannya. Ini adalah definisi kebijakan. Sahabat kebun berkah, terkait definisi kebijakan juga ada di Permen Kehutanan nomor 4 tahun 2004 ya. Nomor 14 tahun 2004 ya, terkait tentang definisi hutan ya, dan juga diperbaharui dengan kebijakan yang lain, yaitu mengatakan bahwa hutan itu adalah suatu areal yang memiliki luas kurang lebih 6,25 hektar minimal ya, memiliki kerapatan tajuk minimal 30% dan tinggi tegakan
atau tinggi pohon minimal 5 meter. Ini ya, ada suatu definisi yang dikatakan hutan adalah semacam apa yang saya tadi beritakan atau saya sampaikan. Dan definisi ini juga merupakan definisi yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di direktorat lain untuk melakukan klasifikasi yang dinamakan hutan ya. Jadi hutan berdasarkan penilaian melalui citra ya, dengan menggunakan definisi tadi, yaitu definisi yang mengatakan bahwa hutan adalah areal yang memiliki luas minimal 6,25 hektar, memiliki tajuk kerapatan minimal 30%, serta memiliki tinggi pohon atau tinggi tegakan minimal 5 meter. Nah, ini yang menjadi pedoman atau menjadi dasar di dalam melakukan analisa tutupan lahan dalam kategori hutan, sahabat kebun berkah. Melihat dua hal tadi, pengertian agroforestry yang ingin membangun hutan dengan definisi-definisi terkait dengan hutan sendiri secara teknis maupun secara kebijakan untuk melakukan pengklasifikasian, maka tentunya kita juga harus melihat apa yang dilakukan oleh kita. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam rehabilitasi hutan dan lahan, kita mengenal adanya agroforestry. Ya. Agroforestry yang dimaksud tadi adalah agroforestry dalam artian teknis tadi ya, dalam artian teknis, sehingga kita tidak atau belum bisa mengatakan bahwa perbandingan hutan dan non-hutannya atau pertaniannya atau tadi tanaman pertaniannya atau peternakannya ataupun ikannya itu tidak jelas ya. Yang penting ada gabungan tadi, maka disebut sebagai agro. Nah, ya perbandingannya tadi. Padahal kita diminta untuk membangun hutan. Yang dalam artian kebijakan tadi, hutan adalah areal atau kawasan yang memiliki luas minimal 6,25 hektar, memiliki kerapatan tajuk minimal 30%, tegakan atau pohon minimal 5 meter. Artinya, apabila kita menggunakan definisi secara teknis, yaitu tadi di dalam satu unit lahan, kita mengusahakan melakukan penanaman antara tanaman kehutanan, kayu-kayuan, dengan tanaman pertanian, ataupun dengan ternak, ataupun dengan rumput, ataupun dengan hal yang lain, sehingga perpaduan mereka tidak jelas. Berapa sih yang nantinya bisa menghasilkan hutan setelah dianalisa? Jadi tidak jelas, karena memang bebas. Sehingga di dalam hal ini seharusnya kebijakan, atau mungkin ke depannya, di dalam kebijakan kita adalah kebijakan artikulasi dengan menambah kata dalam membangun hutan. Ya, jadi agroforestry tadi secara pendefinisian adalah secara teknis tadi, tetapi di dalam pendefinisian teknis ditambah dalam membangun hutan. Sehingga agroforestry yang dilakukan oleh kita, katakanlah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi jelas arah tujuannya. Karena tujuan kita adalah tutupan lahan tadi. Ya, tutupan lahan yang di mana tutupan lahan ini juga memiliki definisi metode analisa yang sudah dijelaskan tadi dengan definisi hutannya tadi ya, reforestasinya dan definisi hutan sudah jelas, sehingga sangat perlu bahwa definisi agroforestry teknis di dalam hal ini ditambah
sebuah kata dalam membangun hutan akan menjadi sangat penting disebut di dalam suatu kebijakan. Sehingga jelas-jelas ya bahwa kita membangun agroforestry itu adalah untuk membangun hutan, bukan untuk membangun yang lainnya. Ya, ini dan sahabat kebun berkah yang berbahagia, saya sangat bersyukur ya apa yang saya sampaikan ini dari lisan ya sebenarnya kepada kawan-kawan maupun sahabat-sahabat kebun berkah sudah lama sebenarnya ya. Alhamdulillah di tanggal 19 Desember di webinar nasional dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang ke-61, Pak Prof. Budiadi menyampaikan itu. Saya bersyukur, saya terima kasih sekali Pak Prof. menyampaikan definisi agroforestry secara kebijakan. Ya tadi ada tambahan kata dalam membangun hutan. Jadi sudah jelas, sangat jelas bahwa agroforestry yang kita kerjakan adalah untuk membangun hutan. Ya. Memang kita sadari sahabat kebun berkah yang berbahagia, agroforestry sebagai salah satu model di dalam rehabilitasi hutan dan lahan juga memiliki 3 pilar utama ya, sebagai salah satu bentuk atau pola RHL. Pilar yang pertama adalah pilar ekonomi. Tentunya kegiatan kita agroforestry ini juga bisa meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, bisa menciptakan lapangan kerja. Ini adalah tujuan yang pertama atau pilar pertama, yaitu pilar ekonomi. Pilar yang kedua adalah pilar sosial. Jadi sebagai bentuk pola di dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan lahan, agroforestry ini juga harus bisa mewujudkan rasa sosialnya, yaitu ada semacam perubahan paradigma di dalam konteks membangun hutan. Ya. Misalkan dulu membenci menanam kayu misalkan, lalu dengan program rehabilitasi hutan melalui pola agroforestry, masyarakat berkenan untuk melakukan rehabilitasi. Pilar yang ketiga tentunya adalah pilar ekologi ya, dan pilar ekologi ini adalah tadi membangun hutan, ya, karena hutan secara fungsinya bisa sebagai fungsi hidrologis ya, ada juga bisa tutupan lahan secara ekologisnya dan menjaga tentunya iklim mikronya. Nah, 3 pilar itulah yang harus menjadikan tujuan di dalam membangun agroforestry. Tentunya di dalam pembangunan hutan, bukan pembangunan pertanian ataupun yang lainnya. Ya, definisi agroforestry yang selama ini di dalam kebijakan juga masih menggunakan kebijakan teknis, sahabat kebun berkah. Saya ucapkan terima kasih sekali sama Pak Prof yang sudah memunculkan, Prof Budiadi yang memunculkan pada webinar ya, di webinar nasional Dies Natalis ke-61 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tanggal 19 September. Alhamdulillah saya juga diminta untuk sebagai narasumber kala itu ya. Dan alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Murdiono yang ternyata mengawal definisi ini ya, mengawal definisi ini agar menjadi suatu kebijakan. Saya ucapkan terima kasih sekali. Dan ini memang sudah saya sampaikan secara lisan ya, walaupun waktu itu belum di YouTube kan ya. Ini adalah sebuah wacana saja, dan silakan sahabat kebun berkah apabila ingin berkomentar, ingin mengkritik, memberi masukan, silakan di kolom komentar ini ya, bahwa agroforestry, ide ini adalah definisi agroforestry yang akan dilakukan oleh suatu lembaga adalah definisi artikulasi kebijakan. Bukan hanya sekedar teknis. Agar apa? Agar bisa memberikan arahan, memberi arah apa yang akan kita kerjakan. Ya. Kalau hanya secara teknis, tentu
hasilnya bisa jadi lahan pertanian kering ya atau campuran, dan ini belum bisa didefinisikan sebagai forest atau hutan. Ya, bisa jadi hutan ya, bisa jadi hutan ataupun tidak bisa jadi apa-apa. Sehingga definisi tadi, definisi secara teknis yang sudah kami sebutkan di awal tadi, ditambah dengan definisi tambahan dalam membangun hutan. Jadi batasannya jelas bahwa agroforestry katakanlah ya, merupakan suatu penggunaan lahan, satu unit lahan yang mencampurkan produk forest, kehutanan, dengan pertanian maupun peternakan maupun perikanan ya, dalam membangun hutan. Jadi agak jelas di situ ya, ada tambahan kata dalam membangun hutan. Dan apa yang disebut hutan di dalam analisa sudah kami sebutkan tadi. Baik, jelas sahabat kebun berkah terkait definisi hutan, definisi agroforestry ya, yang kami bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sahabat kebun berkah bisa memberi saran, memberi masukan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita sarankan, memberi masukan positif sehingga kegiatan kita menghijaukan bumi juga bisa menggeliatkan ekonomi. Terima kasih dan jangan lupa kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, subscribe, join, dan share di channel Junediono Kebun Berkah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.